Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, Oke, Mafa, kita akan yes. segera masuk ke sesi yang pertama. Oke, Ya, sebelumnya saya ingin membacakan profil dari pembicara kita hari boleh, ini. silahkan, silahkan. Tidak kenal maka tidak sayang, walaupun sudah banyak yang kenal, Iya, supaya lebih kenal dan lebih sayang dengan mendoakan. yes. Nah, Oke, Romo ini yes. ditahbiskan pada tanggal 4 Desember 1996 di Bandung. Ya. Bertugas di Rumah Retret Pratista tahun 95 sampai 2017. Lama ya? Keren. 95 dulu. Oke. Pada awal 2018 bertugas di Paroki Santo Yosep, Tebing Tinggi, Keuskupan Agung Medan. Dan Oke. sekarang bertugas di Paroki Curug Santa Helena di Karawaci. Dan Romo ini juga terkenal di YouTube. Tadi seperti yang Mafa bilang, wah bisa stand up comedy. Enggak juga. Iya. Pasti Kalau ada pertandingan stand up komedi para Romo, pasti Romo Eko menang. ya, mantap, seru banget. Seru. Dan pasti kita jadi Itu semakin juga penasaran. karunia itu. Yes, karena lucu banget Lucu. Romonya dan sangat-sangat membawa berkat buat kita semua. Iya. Ya, nah itu adalah profil dari pembicara kita, Romo Eko Wahyu OSC, yang biasa dipanggil Romo Eko. Baik, kita akan segera mendengarkan Romo Eko, tapi sebelumnya kita sama-sama mau mendengarkan Sabda Tuhan, Injil Tuhan di hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapak dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung
berada di ladang ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semua itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Nathan, terima kasih Nadine. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom, Tuhan memberkati. Anda berada dimanapun, selamat datang. Bersama-sama kita akan mengawali Reflection in Harmony ini. Dan waktu saya diminta, saya langsung berpikir, ini Elizabeth Ministry. Saya bukan baru satu kali bersama Elizabeth Ministry. Sudah berkali-kali. Dan kalau melayani dengan Elizabeth Ministry, jujur saja, saya sering malu. Kenapa malu? Saya ini imam. Seorang imam itu dipanggil untuk melayani. Memang sudah hakikatnya, memang sudah menjadi ciri khasnya. Tapi kalau melihat ibu-ibu Elizabeth Ministry yang tadi, lihat sudah 40 tahun berdiri, apa nggak capek? Iya. Jadi mereka tidak pernah capek karena bersama Kristus ya ibu-ibu ya. Mungkin mereka walaupun melayani 40 tahun bertahan karena duduk terus. Jadi saya suka malu kenapa? Lihat semangatnya. Begitu besar api rohnya. Sampai Elizabeth Ministry kalau tidak salah punya 8 ya. 8 bidang pelayanan. Dari anak kecil sampai orang tua. Dan orang meninggal pun masih dilayani. Nanti mungkin pelayanan ke-9. Jadi hari ini kita mengadakan Reflection in Harmony. Dan Gereja Katolik Uskupan Agung Jakarta mencanangkan tahun 2021 sebagai tahun refleksi. Maka sejalan dengan semangat KAJ untuk merefleksikan. Why in harmony? Mengapa? Keselarasan. Justru kita harus menyadari apakah hidup saya sudah selaras belum dengan firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhannya ke kiri, kitanya ke atas. Masa ke kanan melulu, ke atas gitu ya. Jadi kan nggak nyambung gitu ya. Jadi kalau kita merefleksikan, kita bisa tahu kita sudah berada di mana. Apakah kita jauh dari Tuhan atau kita sungguh bisa berjalan bersama Allah, dan itu tidak mudah. Apalagi tema sore hari ini, biasa kalau ibu-ibu membuat tema untuk pastor, susah temanya saudara-saudara. Emangnya pastor ini dokter, perilaku yang mendatangkan berkat. Ayo pastor, dibuat litaninya. Pertama, apa yang mendatangkan berat? Selalu mengirim makanan ke pastoran.
Itu sih namanya modus, saudara-saudara. Jadi Romo Eko hari ini tidak akan membuat modus. Anda tidak mengirimi makanan ke pasturan, Anda tetap diberkati. Anda mengirim makanan ke pasturan, saya diberkati. Jadi bacaan yang saya angkat untuk permenungan pada sore hari ini memang adalah bacaan hari ini yang kita dengar di dalam liturgi. Nathan dan Nadine sudah membacakan untuk kita bersama dan saya tidak akan mengulang bacaannya. Hanya saya mencoba untuk mengupas apa maksud di balik penginjil, terutama Yesus menceritakan perumpamaan ini. Saya akan share screen. Saya kalau Zoom itu lebih senang share screen supaya Bapak Ibu lebih melihat tulisan daripada melihat wajah yang seperti ini. Wajah saya kurang menguntungkan, saudara-saudara. Cuma nasibnya saja yang beruntung menjadi pastor. Jadi, Anda sudah lihat share screen saya? Belum ya, karena belum share screen sayanya. Oh ini kayaknya. Oh, sorry. Ya. Waktu saya harus merenungkan tentang perilaku yang membawa berkat, saya langsung tertarik mengambil bacaan hari ini. Saya juga mencari-cari apa sih bacaan yang tepat. Loh, kok hari ini Allah mau berkata seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita tahu apa perilaku yang mendatangkan berkat, lah dibalik saja dulu. Apa perilaku yang mendatangkan musibah? Apa perilaku yang mendatangkan penderitaan? Tadi didengarkan kitab suci tentang anak bungsu yang hilang. Tadi Nathan dengan Ibu Lolong sudah memberikan ice breaking ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya juga mau memberikan pertanyaan, dapat hadiah. Hadiahnya, kalau tadi kan kecil ya. Hadiahnya mobil dari saya. Pertanyaan saya, siapa anak bungsu ini namanya? Ayo. Bisa di-chat? Tidak ada yang nge-chat. Sudah, selesai waktunya. Namanya si Ujang. Kok pastor tahu? Karena terserah saya, orang saya yang tanya ya saya yang benar sendiri jawabnya gitu ya. Jadi anak bungsu ini saya melihat di dalam perikop sebetulnya situasinya tidak ada masalah deh. Dia hidup di dalam kelimpahan. Kenapa? Dengarkan saja di saat akhirnya. Bahwa si anak bungsu berkata, begitu banyak upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Itu berarti anak bungsu ini mempunyai situasi rumah yang sungguh sangat kaya raya. Punya pekerja. Dan dia sedang tidak menghadapi masalah apapun. Tidak diceritakan oleh Yesus di dalam perumpamaan ini. Yang diceritakan oleh Yesus jelas-jelas adalah apa? Kejanggalan anak bungsu. Anak bungsu ini berinisiatif meminta warisan kepada ayahnya. Bayangkan meminta warisan di saat ayahnya masih hidup. Apa tidak kurang ajar? Memang kemungkinan bisa terjadi ada orang tua yang duluan. Nah, ini supaya ayah pulang ke rumah bapak itu jangan berantem. Saya tulis kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat ini. Itu inisiatif ayah. Tetapi ini inisiatif anak bungsu. Inilah kesombongan. Dan inilah sikap tidak menghargai otoritas ayahnya, bapaknya. Kalau kita lihat apa yang menyebabkan manusia jatuh di dalam dosa sejak zaman Adam dan Hawa adalah kesombongan. Manusia ingin seperti Allah. Maka dia tertarik memakan buah terlarang. Dan kesombongan diulang kembali oleh anak bungsu. Anak bungsu merasa sombong bahwa
dia bisa hidup tanpa ada kehadiran bapaknya. Dan betapa sosok Bapa yang dihadirkan oleh Yesus adalah Bapa yang penuh pengertian. Memang waktu saya pernah menjelaskan hal ini di rumah retret, ada orang-orang yang ngomong, Romo kalau bapaknya baik harusnya melarang. Saudara-saudaraku, yang namanya anak sombong itu sulit dilarang. Sulit diberitahu. Kenapa? Karena kepalanya keras. Baru kalau dia sudah terantuk oleh batu, baru sadar. Nah, ini terantuk oleh batunya kapan? Setelah anak bungsu ini foya-foya menghabiskan segala-galanya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia jatuh miskin. Dan kita lihat bagi orang Yahudi, babi itu haram. Bagi orang Katolik, babi itu hauce. Sama haknya lah ya gitu ya. Jadi bagi orang Yahudi itu haram, tidak boleh dimakan, disentuh pun tidak boleh. Itu ada di dalam kitab apa? Imamat. Bahkan di dalam kitab Ulangan pun ini diatur kembali, digaungkan kembali. Dikatakan, demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya bagimu. Jadi walaupun babi itu sudah mati, tetap harus dihindari. Lihat, orang Yahudi itu kalau punya aturan sungguh sangat detail sekali tentang halal dan haram. Jadi kalau babi ini adalah binatang yang haram, maka tidak akan pernah kita melihat di dalam persembahan umat Israel ada binatang babi. Tidak mungkin. Jadi yang dipersembahkan kepada Allah haruslah yang halal. Dan babi adalah binatang yang tidak halal. Maka kalau kita lihat bahwa orang Yahudi itu tidak memakan babi dan menganggap babi ini adalah haram, kita bisa tahu perumpamaan Yesus ini tentunya berkaitan dengan kultur Yahudi. Anak bungsu ini pasti dibesarkan dalam kultur Yahudi. Jadi kalau si bungsu ini sampai mau makan makanan babi, ampas babi, itu berarti apa? Dia kehilangan harga dirinya. Dia hancur sehancur-hancurnya. Itu yang disebut sebagai kepala batu yang kepentok. Akhirnya apa? Tersungkur dia. Akhirnya dia pikir bahwa pergi dari bapaknya bisa mendatangkan berkat, bisa mendatangkan sukacita, dan apa yang dia hadapi? Justru penderitaan. Justru sebaliknya. Maka kita coba angkat ini semua di dalam konteks kehidupan kita. Kalau kita bertanya, apa sih yang membuat kita menghadapi penderitaan? Hal-hal apa yang membuat kita terjerumus pada sebuah pengalaman depres, pengalaman terpuruk, kesedihan? Saya akan mengangkat 3 hal yang saya kontekskan dengan Injil. Tentunya bukan Injil anak yang hilang ini, tetapi dengan seruan-seruan Yesus. Karena 3 hal ini adalah 3 hal yang tidak akan pernah hilang dari naluriah manusia siapapun. Siapapun dan sampai kapanpun. Seperti halnya makan. Makan kan tidak akan pernah hilang nafsunya walaupun sudah tua. Gitu ya. Tetap aja ingin makan. Gitu. Tidak tahan melihat yang enak-enak. Pertama yang membuat kita menderita adalah apa? Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Ketakutan, kekhawatiran
adalah hal yang wajar, benar. Orang itu takut, khawatir, supaya apa? Supaya mengantisipasi. Itu benar. Jadi misalnya, saya itu takut diminta oleh Elizabeth Ministry untuk memberikan Reflection in Harmony. Aduh, mau ngomong apa saya ini Tuhan? Sampai saya jungkir balik berdoa, nggak muncul inspirasi, saudara-saudara. Dan inspirasi ini baru muncul pada saat saya jalan ke taman. Iya. Jadi pada saat saya hanya takut, bisa nggak ya saya memberikan refleksi ini? Maka apa yang akan terjadi? Saya tidak akan pernah dapat apapun. Justru ketakutan harus bisa membuat kita mengantisipasi. Sama, Anda takut COVID-19, saya pun sama. Jadi jangan pernah berpikir, Romo, doa yang banyak, nanti terhindar dari COVID-19. Banyak pastor dan suster kena pada saya itu. Jadi bukan masalah doa, antisipasi, pakai masker, hindari kerumunan, jauhi kemiskinan. Sering cuci tangan gitu saudara-saudaraku. Ini antisipasi gitu. Tetapi kalau sampai dengan COVID-19 lalu saya cemas, takut, ditutup semuanya gitu. Sampai kalau orang ketemu, jarak jauh lu jangan sini-sini gitu. Padahal sudah pakai masker, pakai helm, jauhan lagi, mati dia. Bukan karena COVID, tapi karena kurang oksigen saudara-saudara gitu. Jadi kecemasan, ketakutan yang berlebihan akan membuat manusia hidup tanpa harapan. Jadi kalau manusia itu penuhi dengan rasa kekhawatiran yang begitu besar, berarti orang ini sebenarnya tidak percaya pada kuasa Allah. Belajarlah dari Elizabeth Ministry, para pendahulu yang 40 tahun, tadi contohnya Ibu Tres. Jadi bertahan, kan Elizabeth Ministry ini kan pelayanannya sampai Kalimantan, Papua juga ya Bu ya. Papua sampai kemana-mana ke pelosok. Mereka padahal sudah sudah senior. Apa yang membuat mereka bertahan? Apa yang mereka membuat berani? Bukan karena kekhawatiran, bukan karena kecemasan. Saya yakin ada kekhawatiran. Saya pernah mendengar sharing dari seorang anggota Elizabeth Ministry. Pastor, kita harus ke Papua ngelihat orang yang umbelnya itu ijo-ijo, pastor, naik turun seperti kapal. Baunya pastor, aduh gitu. Tetapi karena ada Allah, pastor, kami percaya mereka jadi bahagia. Saya pun akhirnya bahagia. Apa yang tadinya mengganggu secara fisik, tidak pernah mengganggu lagi. Karena apa? Karena percaya. Kalau ini kehendak Tuhan, kalau ini karya Allah, semua akan dijalankan dengan baik. Jadi saya mau mengatakan orang yang punya kekhawatiran yang terlalu mendalam, Anda sebetulnya tidak punya iman kepada Allah. Yesus pun berkata dalam Injil Lukas jelas sekali. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Waktu kecil SMP saya ingat sekali, teman-teman saya sudah pacaran dan saya belum. Saya sedih. Lalu saya deketin satu orang gadis yang belum dimiliki oleh siapapun. Saya sudah tidak berpikir dia cantik atau jelek, yang penting gue punya gitu ya. Masa truk aja gandengan gue sendirian, kata saya itu. Lalu akhirnya saya tanya, kamu mau gak pacaran dengan aku? Lalu dia berkata, kamu kan mau jadi pastor. Oh iya, lupa gue, kata saya itu. Dan akhirnya tidak jadi saya pacaran dengan dia gitu. Jadi apa yang saya mau perlihatkan, kalau mengapa saya punya kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan, jangan-jangan penyebabnya adalah karena kita terlalu membanding-bandingkan. Kita lihat orang lain, woi datang ke sininya pakai Mercy. Padahal
Saya cuma pakai mobil Vitara. Saya tidak tahu bahwa yang punya Mercy itu belum lunas, saudara-saudara. Vitara yang saya pakai pemberian dari umat. Apakah diberkatin saya itu? Jadi lihat, pada saat kita membandingkan dengan orang lain, maka hidup kita akan selalu dirundung oleh kekhawatiran. Maka bagi para gadis yang belum mendapat pasangan, jangan takut. Saya sudah 30 tahun Romo usianya. Tenang, pakai kaos, tulisin Sale, Sale, Sale gitu ya. Nanti saya doakan. Semoga salenya diganti. Jadi apa? Belonging to God. Wow, alias tetap jomblo. Jadi sekali lagi saya memperhatikan di sini, jangan pernah membandingkan. Setiap orang diberkati secara khusus oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat kita menderita? Uang. Siapa yang tidak butuh uang? Saya butuh. Karena OSC sedang membangun rumah retret. Kalau Anda tidak butuh, berikan kepada kami, Ordo Salib Suci. Ini iklan terselubung, saudara-saudara. Iklan gratis. Saya betul sangat tahu bahwa tidak ada orang yang tidak membutuhkan uang. But I'm not said money, no. Yang saya katakan cinta uang. Cinta uang itu berarti apa? Uang menjadi prioritas pertama. Ini yang salah. Uang itu berkat dari Tuhan. Ingat, berkat itu pemberian supaya hidup kita berjalan. Supaya hidup kita ini berlangsung. Tetapi pada saat kita memprioritaskan uang, mengejar uang, akhirnya kita meninggalkan segala-galanya. Oke, Anda bekerja pontang-panting, pagi jadi malam, malam jadi pagi, terbalik-balik. Anda kerja keras, tidur yang lain 7 jam, Anda cuma 2 jam. Kerja lagi, Anda cari uang untuk keluarga Anda. You have so many time for your work, and you have no time for a family. And finally, you will get nothing. Why nothing, Father? Kita punya rumah besar, kita punya mobil banyak, apa nothing? Betul, materi Anda dapatkan, tapi orang-orang yang Anda sayangi tidak ada di hati Anda. Dan Anda pun yang bekerja keras tidak ada di dalam hati orang-orang yang Anda sayangi. Anda ngebelain mereka habis-habisan, tetapi mereka sebetulnya tidak membutuhkan itu. Mereka butuh kehadiran Anda. Jadi dikatakan di dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius bab 6 ayat 10, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menarik, menyimpang dari iman. Nah ini, maaf ya saudara-saudari, saudara-saudariku, saya kok maaf sekali, namanya juga maaf. Tolong dimaafkan gitu ya. Kalau Anda tidak suka ya jangan diundang lagi saya gitu ya. Saya seringkali sedih, jujur sedih. Kalau ada orang yang mengatakan, saudara-saudara setelah saya melayani Tuhan, rezeki saya berkecukupan, berlimpah-limpah, Allah memberikan segala-galanya. Saya suka nangis. Saya seumur hidup melayani Tuhan. Uang saku tetap sejuta gitu ya. Apakah materi itu ukuran berkat Tuhan? Jangan-jangan orang-orang juga banyak yang berkata, Romo, maaf saya pergi ke gereja itu diberkati Romo, diberkati sekali oleh Tuhan. Sudah puji-pujiannya, khotbahnya menyengat saudara-saudara, dan kita betul-betul masuk
di dalam doa yang kusyuk. Dan usaha saya pun maju akhirnya, Romo. Oke. I just say oke. Kalau itu tempatmu dan kau melihat bahwa hidup beragama itu untuk keuntunganmu secara materi, rasanya bukan seperti itu deh. Jangan lupa, Yesus pun tidak cari kemakmuran. Yesus cari salib. Malu dong kita kalau menjadi pengikut Kristus cari kemakmuran. Lihatlah di samping saya ini. Yesus pun memegang salib. Yesus pun hidupnya pahit. Maka Allah tidak boleh dikalahkan oleh apapun. Yang ketiga adalah kemarahan, kebencian, dan dendam. Ini adalah peristiwa yang selalu membuat hati manusia tercabik-cabik, terluka. Saya yakin di Elizabeth Ministry tentang luka batin itu banyak acara untuk pengolahannya. Hanya kadang-kadang ada orang yang mengatakan, Romo, kalau kita marah itu bisa nggak disembuhkan? Bisa cepat nggak? Ini nggak bisa. Kita selalu ingin secepatnya bisa memaafkan, secepatnya ingin bisa berdamai. Nggak bisa. Karena apa? Karena memaafkan itu adalah kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, bukan usaha kita. Kalau usaha kita, naluri kita disakiti, balas. Memaafkan itu adalah karunia dari Tuhan. Apalagi Tuhan itu menuntutnya berat banget. Lihatkan bacaan Injil Lukas 17:4. Jikalau saudaramu berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, bayangin, 7 kali sehari, dan ia kembali kepadamu serta berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bayangin, kalau saya punya teman gitu ya, suatu saat pagi-pagi nginjek kaki saya, sorry. Iya. Jam 9 nginjek kaki saya lagi, sorry. Iya. Siang-siang nginjek saya lagi, sorry. Iya. Jam 5, sorry. Hah, sekali lagi mati lu katanya. Di sini lihat, dikatakan 7 kali ia berbuat salah, engkau harus tetap memaafkan dia. My goodness, so where is coming from? God, who can forgive, not me, not Eko. Maka Ibu Teresa dari Kalkuta selalu berkata, apa nasihat supaya orang bisa bertahan dalam hidup berkomunitas? Pray and forgive. You cannot forgive if you not pray. Itu 3 hal yang mendatangkan di dalam kehidupan kita penderitaan. Maka kita kembali kepada anak bungsu yang hilang. Anak bungsu ini mencapai titik balik. Titik balik itu adalah apa? Pertobatan. Jadi manusia boleh kilaf, boleh sesat, boleh, namanya juga manusia, betul. Tapi jangan pernah lupa untuk back to your home, balik. Karena kalau Anda kebablasan, one day there's no point of return anymore. And finally you will get it where on the other world. Di dalam dunia yang lain kau akan pertanggungjawabkan hidupmu. Emang ada anak-anak muda yang berkata, Romo kalau bisa itu muda foya-foya, tua kaya, mati masuk surga. Gue juga ingin seperti itu. Emangnya bisa diatur gitu ya? Bukan kita yang mengatur hidup kita, Tuhan yang mengatur hidup kita, Allah yang mengatur hidup kita. Dan yang mengatur hidup saya adalah saya. Bagaimana saya mempolakan? Saya harus sadar bahwa seperti anak bungsu, jatuh enggak apa-apa, bersalah oke, kadang-kadang saya gagal dalam mengasihi oke, but
you must have turning point, titik balik. Titik balik yang pertama bagi saya adalah apa? Mari kita kembali sadar bahwa di rumah Bapa selalu banyak kelimpahan, selalu banyak berkat, selalu banyak damai sejahtera. Itu pertama-tama. Saya yakin anak bungsu ini waktu mau kembali ke rumah bapaknya, dia pasti berpikir, Bapakku baik, Bapakku baik. Kalau saya punya pengalaman pahit dengan bapaknya kejam, apakah mau balik lagi? Enggak lah, gue pulang juga paling-paling lebih menderita. Ngapain? Ya sudah di sini aja. Tapi karena anak bungsu punya pengalaman indah dengan bapaknya, dia kembali kepada bapaknya. Karena tahu apa? Bapaknya adalah Bapa yang penuh kasih. Maka tadi kita dengarkan, waktu anak bungsu itu pulang, apa yang terjadi? Bapak itu berlari. Bapak itu memeluk anaknya. Rupanya cinta Bapa tidak berubah terhadap anak bungsu. Saya jadi ingat sebuah lagu. Gimana bunyinya? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Mari bersama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Katakan sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Saudaraku, itulah kesadaran seorang manusia yang hidup di dalam genangan cinta Tuhan. Saudara-saudariku, sesi 1 sudah berakhir. Kita beristirahat dulu. Yang mau Xiaopian, lai Xiaopian lah gitu ya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu untuk melakukan tugasku. Berikan ku tangan melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku